Karena ternyata isu-isu kemanusiaan, isu search and rescue ini menjadi isu penting untuk diplomasi internasional, Mbak. Kolaborasi itu satu keniscayaan, ya. Itu kebutuhan kita tidak bisa bekerja sendiri seperti itu. Sekali, Pak. Ya, kolaborasi itu ada unsur koordinasi, ya. Betul sekali. Ada unsur kerjasama, ya, cooperation, coordination, cooperation seperti itu ya. Ada juga unsur untuk pembangunan kapasitas. Betul. Ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Insya Allah dengan persetujuan Kabasarnas ya kita membentuk unit konseling Basarnas. Betul. Kita kan sudah punya klinik ya. Kalau itu kan untuk kesehatan fisik kita. Betul. Tetapi ternyata yang tadi saya katakan yang namanya holistic wellness atau holistic health. Itu ya kesehatan mental itu perlu. Betul. Untuk 5 tahun ke depan Basarnas nih apa sih Pak rencana strategisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SAR, jumpa lagi di podcast yang penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang memberikan gagasan dikemas dengan obrolan yang santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan Basarnas, langsung call 115, gratis tanpa biaya. Nah Sobat SAR, di episode kali ini kita kedatangan salah satu tokoh di balik kesuksesan, ketanggapan dan kecepatan Basarnas dalam melakukan misi kemanusiaan. Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi SHDS. Selamat datang Bapak, selamat datang kembali di podcast SAR Talk. Betul. Ini kayaknya kebalik nggak nih Pak? Saya harusnya duduk. Iya Mbak Ayu, tadi waktu Mbak Ayu menyampaikan pembukaannya, kok ingat-ingat saya dulu di situ ya? Dijauh ya Pak? Tadi saya sempat salah tempat duduk. Iya betul. Terus katanya kru Pak salah, Bapak narasumber katanya. Betul. Harusnya Bapak di sini ya Pak? Iya. Baik Bapak, jadi di podcast SAR Talk kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang rencana strategis Basarnas dalam 5 tahun ke depan. Betul banget ya Pak ya? Betul Mbak. Betul. Iya. Baik, tapi saya mau ngingetin Sobat SAR dulu nih Pak. Iya. Untuk jangan lupa subscribe di YouTube channelnya Basarnas ya, dan dinyalakan loncengnya. Jadi setiap ada notifikasi pemberitahuan tayangnya podcast Basarnas ini Sobat SAR langsung tahu. Gitu. Ini saya sangat senang sekali Bapak bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast SAR Talk ini. Bapak apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik Sehat. ya Pak. Sebelum masuk ke sesi intinya nih Bapak mau minum apa nih Pak sebelumnya? Wah, saya suka kopi Mbak. Kopi. Iya. Baik, kita panggilkan kopi SAR Talk yang luar biasa nih ya pasti. Pak ya. Mbak Vina. Biasanya saya yang manggil loh Mbak. Sekarang Bapak boleh kalau mau Tapi sekarang nggak boleh, narasumber diam dulu. Siap Bapak. Mbak. Pak, alhamdulillah. Kopi SAR Talk ini Pak luar biasa. Tadi saya godain Mbak Ayu. Biasanya saya manggil Mbak Vina. Ini sekarang saya nggak boleh, harus diam aja. Nunggu pertanyaan. Sekarang Bapak yang saya tanya-tanya ya Pak. Tanya-tanya sekarang Pak. Makasih Mbak Vina ya kopinya. Pasti nikmat. Boleh saya nikmati langsung ya kopinya? Langsung Ya? Bapak dinikmati kopi luar biasa khusus dari SAR Talk. Ini kopi kesukaan saya ini. Apa tuh Kalau Pak, saya kopi? iya cappuccino atau cafe latte gitu. Tapi Bapak Cafe memang latte. biasa ngopi setiap hari Iya, Pak? iya. Selalu ya Pak Iya. ya? Kalau nggak ngopi pagi-pagi, oh terima kasih Mbak Vina. Silakan Terima ditanya kasih Mbak temannya, Vina. Kalau pagi-pagi nggak ngopi rasanya kok nggak bisa melek begitu ya. Kayak ada yang Nggak kurang tahu ya Pak? kebiasaan kali ya. Silakan diminum Pak. Nah Luar kan, biasa ya Pak? jadi melek kan. Luar biasa. SAR Talk. Nah kan Bapak udah ngopi nih, kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Udah jreng karena udah nyeruput kopi ya Udah, Pak. iya. Nah saat ini Bapak sedang sibuk dan fokus dalam menjalankan aktivitas apa saja Pak? Ya seperti biasa Mbak Ayu dipercaya sebagai sestama di Basarnas. Saya menjalankan tugas fungsi sebagai seorang sestama, ya membawahi beberapa biro ya, termasuk PUS juga
menjadi apa yang saya koordinasikan juga. Betul. Jadi ngurusin perencanaan dan keuangan, Betul. hukum dan kerjasama. Lumayan berat-berat juga Lumayan untuk, berat untuk ya, Pak, bicara soal kelembagaan ya. Masalah itu, terus biro umum, Humas dan umum. humas ya, urusan rumah tangga juga Betul, diurusin, nggak betul. seperti itu. Jadi Nah, memang perencanaan kompleks ya, apalagi Pak. ya, kita Betul. bicara soal apa, Rensra, terus juga kita juga mengkoordinasikan pelatihan ya, Betul. karena pusat itu juga meskipun langsung menginduk ke Kabasarnas juga saya mengkoordinasikan. Betul. Terus juga data dan informasi juga demikian, seperti itu. Berarti memang Iya, kesibukannya lumayan. banyak Ditambah ya, lagi Pak. Betul. ada tanggung jawab sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Wah, itu luar biasa Nah, ya, Pak. ini harus Iya, benar-benar betul. apa? Tanggung Ya, jawabnya yang besar Kabasarnas ya, Pak. juga berharap semua benar-benar apa itu tugas-tugas bisa diselesaikan dengan cepat. Betul, Bapak. Seperti yang selama ini Kabasarnas mengingatkan, quick action. Quick action. Nah, semua harus quick Betul. action. Itu bukan Cepat ya, Pak. apa ya, bukan hanya slogan untuk Betul. respon untuk operasi penyerahan pertolongan, tapi semua personil Basarnas itu harus quick action. Betul, Bapak. Iya. Nah, di tengah kesibukan Bapak yang padat yang Bapak ceritakan seperti yang tadi, itu gimana sih Pak untuk menjaga stamina Bapak agar selalu sehat, bugar? Nah, mungkin saya lanjutkan dulu di samping tugas-tugas sebagai seorang pegawai Basarnas ya. Ya alhamdulillah saya tuh rasanya kok kepingin, nggak tahu, ada passion untuk berbagi apa ilmu. Saya Betul. kebetulan juga ngajar di beberapa perguruan tinggi Wah, luar biasa. swasta dan juga negeri ya, di UGM sebagai dosen tamu seperti itu. Nah, bicara soal kesehatan ini ya. Biasanya kalau orang disinggung soal kesehatan selalu bicara soal kesehatan apa itu Betul. fisiknya ya. Fisik ya, Pak. Betul. Saya waktu menulis buah disertasi ya menemukan satu terminologi ya, nomenklatur tentang leadership. Wow. Dan kepemimpinan itu ternyata yang paling penting dari semua itu adalah kepemimpinan diri. Lantas saya mempelajari kepemimpinan diri itu ada kesadaran diri seperti itu. Nah, sehingga pada saat saya membahas soal kesadaran diri, itu ternyata ada satu hal gitu ya. Ternyata kesehatan itu tidak hanya bicara fisik. Ya, tidak hanya Banyak bicara ya, fisik. Pak. Ternyata saya menemukan satu terminologi namanya holistic wellness atau holistic health. Jadi kesehatan secara holistik. Oh. Nah, apa itu kesehatan secara holistik? Jadi orang itu harus sehat secara fisiknya Fisik, tentunya, betul. ya. Salah satunya mungkin orang melakukan exercise, olahraga dan sebagainya, Hidup sehat, ya, Pak. gaya hidup sehat Betul, seperti itu betul. ya. Terus kesehatan mental Betul. Itu penting banget, itu Pak. penting, Penting. karena banyak sekali yang namanya orang tidak sehat mentalnya, ya, akhirnya sakit. Betul. Isu-isu mental Iya. health nih sedang Iya, isu-isu ini ya, yang Pak. lagi Betul. ini. Terus kesehatan secara sosial, interaksi sosial harus bagus, Betul. seperti itu. Makanya saya pingin tahun ini berdiri satu unit konseling di Basarnas. Oh, luar nanti biasa, ceritanya luar nanti biasa aja itu, soal Pak. itu. Luar biasa itu. Sangat dibutuhkan Tapi ini ya, soalnya Pak. iya, soalnya ini kita Betul. bicara soal kesehatan ya. Betul, betul, betul. Kita punya rescuer loh, Mbak. Iya. Bukan betul. hanya rescuer aja, kita semua pun harus benar-benar sehat. Rescuer itu ujung tombaknya Basarnas Betul. untuk melakukan respon ya. Dan sehat itu Mereka harus itu, fisik, iya, mental ya, Pak. Betul. tenaga kita Tenaga, terbatas, iya, Mbak. betul. Jadi kadang-kadang mungkin bisa aja orang itu fatigue ya, Betul. lelah, pressure harus Pressure-nya cepat tinggi, kerjanya, iya, betul, Pak. di masyarakat harus terlihat itu ya kan. Betul, betul. sekali. Melihat kalau di operasi SAR itu kan yang dilihat kan sesuatu yang tidak enak, Mbak ya. Betul, betul, Pak. Pasti. Itu perlu Iya. apa itu yang namanya apa ya? Kesehatan mentalnya itu Kesehatan harus mental, iya, ini. Betul, Pak. Betul. Seperti itu, Mbak. Betul. Nah, Bapak, sekarang kita mau ngomongin tentang rencana strategis yang tadi di awal sudah disinggung. Untuk 5 tahun ke depan Basarnas nih apa sih Pak rencana strategisnya? Ya, 5 tahun ke depan. Ini kan Rensra kita ini secara nasional ya, ini berakhir di tahun ini ya, 2024. Ya, kita akan memulai lagi rencana strategis 5 tahun ke depan Betul, ya, betul. 2025-2029. Ya. Dan sebenarnya saat sekarang ini masih dirumuskan ya oleh teman-teman di Bappenas ya. Iya. Dan kita tahun ini juga sedang menyusun Rensra Basarnas 2025-2029. 29.
seperti itu, Mbak. Boleh di-spill nggak Pak? Poin-poinnya apa saja sih Pak kira-kira iya. tentang rencana strategis itu? Kita harus melihat ya lingkungan strategis secara nasional maupun secara internasional ya. Nah, secara nasional ini Basarnas ini tidak sendirian kan. Betul. Ya. Ada beberapa kementerian lembaga ya yang menangani juga hal-hal yang berkaitan dengan kedaruratan ya. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Betul, Ya. BNPB. Kemarin alhamdulillah kita kedatangan tamu juga dari kementerian, Mbak, dari ESDM ya kan. Yang selama ini kita juga sudah berinteraksi dengan mereka ya. Selalu berinteraksi. Terus ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan Sekjen dan Bu Mensosnya juga gitu ya. Ada banyak hal ya, banyak komunitas juga ya. Terus ada banyak akademisi kita mulai kerjasama dengan mereka. Ya, nampaknya ada pentahelix bahkan multihelix ya. Ada teman-teman media juga melakukan tugas untuk kedaruratan juga dalam rangka memberikan informasi. Benar sekali Pak. Itu nasional, Mbak. Betul. Nah, di level internasional itu juga banyak ya kerjasama bilateral. Betul. Ya, kemarin misalnya Organisasi Maritim Internasional ya AIMO itu nanti tahun depan bakal mandatori, Mbak. Ada persyaratan-persyaratan internasional yang harus mandatori ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi pas itu. Benar sekali Bapak. Jadi pas AIMO-nya juga mandatori tahun depan, renstranya juga mulai tahun depan, sehingga kita harus bagaimana nih 5 tahun ke depan itu. Benar sekali Pak. Belum lagi organisasi Insarak, Mbak ya. Alhamdulillah sejak 2019 Basarnas mendapatkan sertifikasi internasional ya. Wow, sebagai luar biasa. tim SAR kebencanaan. Internasional. Kan keren, Mbak ya. Betul sekali. Nah, bilateral juga demikian. Ada dengan bilateral negara-negara seperti Australia, Amerika, seperti itu, ASEAN, ya tiap tahun kita mengadakan pertemuan. Nah, sehingga kita harus melihat itu, Mbak. Betul. Jadi Basarnas keren, Mbak. Keren banget, keren, Mbak. Posisinya itu ya. Betul, Pak. Di nasional maupun di kancah internasional ya, Pak ya. Saya jadi ingat pada saat saya jadi host. Nah, waktu itu narasumbernya Dirjen Dejavu. Ingat-ingat, Mbak. Ingat-ingat tuh jadi host ya, Pak. Jadi waktu itu narasumbernya Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Pak Abdul Qadir Jailani. Saya ingat waktu itu ya. Beliau itu merasa ini ya, dan kami pun merasa jadi melihat Basarnas itu wah gitu kan. Wah. Kenapa wahnya? Karena ternyata isu-isu kemanusiaan, isu search and rescue ini menjadi isu penting untuk diplomasi internasional, Mbak. Betul sekali, Pak. Betul. Nah, ini harus kita sadari kita. Jadi kalau perannya Basarnas memang sangat penting ya, Pak. Jadi kita harus aware terhadap hal ini ya. Betul. Posisi Basarnas di tingkat nasional maupun posisi Basarnas di kancah internasional. Nah, bisa bayangkan, Mbak Ayu. kita melihat itu. Ya, Pak. Iya, betul. Kira-kira apa sih, ada tantangannya nggak Pak? Tantangan yang paling besar dalam mewujudkan rencana strategis Bapak? Ya, memang kalau kita mau benar-benar sempurna dalam membuat sebuah renstra. Betul. Tentunya kita harus mengundang banyak pihak. Betul sekali. Ya, banyak pihak. Sebenarnya sejak tahun lalu pun kita juga mulai merancang yang namanya Technocratic Renstra. Apa tuh, Pak? Ya, jadi Technocratic Renstra ini adalah rencana strategis ke depan yang dibuat oleh konsultan ya, dibuat secara akademik begitu ya, dan melibatkan berbagai macam pihak. Jadi kita benar-benar melihat seperti apa sih Anda melihat Basarnas itu. Nah, begitu Mbak Ayu. Jadi setelah kita melihat kemarin Technocratic Renstra itu ada banyak perkembangan ya, banyak perkembangan. Oh, seperti itu tuh Basarnas itu. Jadi 5 tahun ke depan ini, tantangan ini kan tidak mudah. Betul. Berbeda dengan 5 tahun yang kita tinggalkan ini, Mbak Ayu. Betul, Pak. Betul. Nah, itu jadi tantangan ini semakin berat ya buat Basarnas, apalagi ditambah lagi niat pemerintah ya, niat pemerintah terkait dengan ASN ya, yang berkelas dunia. Wah. ini benar-benar tantangan itu ya, seperti itu. Nah, Bapak, di balik tantangan yang tadi Bapak ceritakan, apakah ada kebijakan-kebijakan baru nih yang Bapak terapkan di Basarnas untuk 5 tahun ke depan? Ya. Ini juga menindaklanjuti arahan Kabasar juga ya. Beliau sangat concern terkait dengan masalah pengembangan SDM ya. Ini ke depan
menjadi satu apalagi beliau tahun ini harus kita punya yang namanya smart class. Wah, jadi sekarang udah zamannya udah digitalisasi. Iya. Betul, Pak. Jadi betul. kelas kita juga nggak boleh kelas yang seperti Biasa-biasa, itu, iya, biasa-biasa betul, aja. betul, Pak. Ini menjadi tantangan kita itu, tantangan kita. Belum melaksanakan arahan presiden ya. Kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi yang canggih, Betul. teknologi informasi, komunikasi, teknologi untuk pencarian pertolongan. Ini menjadi satu tantangan tersendiri. Yang sudah berbasis digital ya, Yang Pak, berbasis semua. digital tadi itu. betul. Kabadan kan selalu menyampaikan quick action. Nah, kan begitu kan. Betul Jadi sekali, Bapak. bagaimana kita bisa quick action? Ya, SDM-nya harus kompeten. Alhamdulillah kita sudah punya lembaga sertifikasi profesi kan. Betul. SDM harus kompeten. Sarana prasarana yang dimiliki harus Menunjang, ya, menunjang. Pak. Kan Betul, seperti itu, Mbak. betul. Ya sebenarnya kalau bicara SDM, ya kita harus kelas kita, ya sekolah kita ibaratnya itu harus ini, harus bagus. Seperti Betul itu. sekali, Bapak. Apakah ada prinsip atau undang-undang nih, payung hukum tertentu yang dijadikan patokan Bapak dalam membangun atau memajukan Basarnas nih, Pak? Ya, kita tentunya punya undang-undang ya, Betul. yang usianya sudah 10 tahun lah Mbaknya 10 ya. tahun, iya, Sudah betul, 10 tahun Pak. ternyata ya. Itu perlu juga nanti dikaji kembali ya. Kita punya undang-undang itu, kita punya peraturan pemerintah ya 21 dan 22 ya tahun 2007 ya. 2017 ya. Seperti itu. Terus kita tahun kemarin ya, dan insya Allah tahun ini akan selesai, dan itu menjadi harapan kita bersama terkait dengan kebijakan SAR secara nasional. Ya, siapa berbuat apa ya, teman-teman dari kedeputian dan dari sekretariat utama biro kemarin sudah membahasnya dengan beberapa kementerian lembaga. Ini akan menjadi payung penting ya posisi Basarnas. Kebetulan BPK juga mengingatkan pentingnya kebijakan SAR secara nasional ya. Di samping kita punya undang-undang dan PP tadi, semoga kebijakan SAR nasional ini bisa ditandatangani pada tahun ini. Itu menjadi satu kebijakan penting yang mana kita ini satu loh gitu ya. Jadi yang namanya isu kemanusiaan, isu pencarian pertolongan itu adalah satu ya. Kita menghilangkan yang namanya aku menjadi kita. Urusan kita. Nah, seperti itu, Mbak. Ini menjadi penting ini. Jadi kita akan tahu siapa berbuat apa dan untuk kepentingan bersama. Benar. Tidak lain untuk masyarakat. Luar biasa. Ini pembahasannya makin intens ya, Pak. Kita minum dulu kali ya, Pak, ya, biar boleh, kita Mbak. biar ngobrolnya makin panjang sama biar Bapak. panjang nih. dan lama. Betul. Ya. Luar biasa. Mbak Ayu suka kopi apa, Mbak Ayu? Saya kebetulan nggak ngopi, Pak. Nggak ngopi ya? Iya, Pak. Karena asam lambung. Oh gitu kan. Ini tim-tim asam lambung kayaknya nggak bisa ngopi, Pak. Gitu. Saya paling nggak ya tetap membatasi ya. Membatasi ya, Pak, ya. Pagi sama sore gitu ya. Ya, betul. Ya biar jelek lagi, Mbak. Iya benar, Sore Pak. Kalau jelek habis lagi. ngopi kan langsung melek Saya nggak gitu tahu ya, Pak. Mungkin Iya. apa itu ya? Seperti udah kebiasaan mungkin ya, Pak, ya. Obsesi ya. Obsesi apa itu? Iya. Oke, Bapak, kita lanjut lagi Iya, ya, iya. Pak ya. Di era yang penuh dengan kolaborasi seperti sekarang ini yang Bapak sampaikan tadi, apakah kolaborasi bersama institusi dan kementerian di Indonesia secara lebih luas lagi menjadi salah satu rencana strategisnya Basarnas, Pak? Iya. Itu wajib itu. Iya, betul. Kolaborasi itu satu keniscayaan ya. Itu kebutuhan kita tidak bisa bekerja sendiri Iya, seperti itu. betul sekali, Pak. Ya. Kolaborasi itu ada unsur koordinasi ya. Betul sekali. Ada unsur kerjasama ya, cooperation, coordination, cooperation seperti itu ya. Ada juga unsur untuk pembangunan kapasitas. Betul. Ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Iya. Kita perlu yang namanya kapasitas orang lain atau Betul. organisasi lain ya. Nah, coordination sama cooperation. Cooperation ini kebutuhan atau kepentingan masing-masing organisasi ada banyak begitu ya. Yang sebenarnya kepentingan untuk satu tujuan tertentu. Betul. Ya kan, untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk supaya masyarakat itu berdaya. Betul. Ya, sejak beberapa tahun ini Basarnas di samping melakukan pelatihan potensi, Basarnas juga melakukan pemberdayaan masyarakat, Betul. Mbak Ayu. Ini penting. Pemberdayaan Nah, masyarakat. pemberdayaan masyarakat nggak bisa dilakukan sendiri. Berapa sih anggarannya Basarnas? Betul, Pak. Ya kan, dari sisi pembiayaan, maka kita perlu yang namanya kolaborasi dalam bentuk cooperation. Betul. Ya, misalnya kemarin ketemu sama Kementerian ESDM ya, beberapa waktu yang lalu juga dengan Kementerian Sosial, BNPB, Perhubungan ya.
swastanya BUMN ya, ada dari PLN, dari Bank Mandiri, dan banyak juga swasta dan relawan. Betul sekali. Nah ini kalau kita kolaborasi, ya, cooperation, coordination, ya, pengembangan kapasitas, Luar biasa. ya insya Allah kita akan sampai Renstra itu akan benar-benar Berjalan. terwujud, Iya, berjalan. betul, Kita nggak bisa Mbak ngandalin apa itu anggaran sendiri gitu. Oh, iya benar-benar Pak. Dan itu Betul tadi yang sekali. saya katakan, ya kita harus men-shifting yang namanya ego kita menjadi ego. Betul, betul. Makanya Kira-kira tadi seperti itu. merubah dari yang aku menjadi kita gitu ya nah, Pak. seperti Betul. itu. Betul sekali ya Pak. Luar biasa nih pembahasannya kali ini ya. Ada nggak sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh rescuer di Indonesia atau sobat SAR yang ada di seluruh Indonesia? Ya, tadi saya katakan soal kolaborasi, sebuah keniscayaan. Jadi teman-teman rescuer ya terus semangat ya. Tugas rescuer ini luar biasa ya, sangat mulia ya. Insya Allah masuk surga. Karena pekerjaan Ya, yang sangat luar pekerjaannya biasa, Pak, ya, mulia luar sekali, biasa, betul. ya. Kalau teman-teman apa ya, saudara kita yang agama Hindu, Buddha, ada yang namanya apa, karma ya. Iya, Kalau di betul. Islam itu ada surat Al-Isra, Mbak, in ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, kebaikanmu untuk diri kamu. Luar Jadi biasa. semangat. Semangat terus Ya. sobat SAR. Iya. Betul. Nah Pak, di podcast sekarang ini ada sesi komentar Pak. Wow. Ini kita baca-baca komen-komen dari para netizen gitu. Wah, ini yang baru nih, Mbak ya. Iya, baru Waktu Pak. lalu nggak ada nih. Makanya Bapak Kreatif sekali nih, kayaknya teman-teman perlu ya. jadi Kreatif. host lagi Pak. Iya, iya, insya Allah. Betul. Nah, sesi di komentar ini nih nanti membacakan komen-komen dari netizen di official media sosialnya Basarnas, Pak. Iya. Ada dari Instagram, YouTube, dan Iya. lain-lain. Nanti bakalan dipandu sama Mbak Vina, karena Mbak Vina Oh, yang gitu. tahu catatan-catatan apa nih dari netizen. Iya. Vina. Luar biasa nih. Ada tugas baru ya untuk Mbak Vina ya. Betul. Selain barista kopi, juga dinaikkan Pak jenis pekerjaannya jadi membaca komentar. Iya, iya, iya. Nah, Mbak Vina udah Weis. datang nih, Pak. Ya, Mbak Vina. Nanti Bapak izin untuk menjawab ya, Pak, komen-komen dari netizen. Wah. Kadang komen netizen itu ada yang pedas, Wah gitu, nggak apa-apa Mbak. ada yang membangun, ada yang ingin bertanya karena Itu namanya penasaran. keseimbangan Mbak. Betul, betul, Keseimbangan. betul, betul, Pak. Oke baik Pak, sekarang saya di sini mau membawakan sesi komentar. Oke. Ya, jadi Komentar. nanti Iya. saya bacakan beberapa komen netizen, langsung ditanggapi oleh Bapak langsung ya. Oke, ya. Siap Pak, kita mulai. Ini yang pedas apa yang manis nih? Biasanya kalau pedas karetnya 2, Pak. Pedes. Kita mulai ya Pak, Iya, iya. dari akun Instagram SAR Nasional. @aku_rengginang, naikkan tukin Basarnas. Wah, gimana nih Pak Tanggapan tanggapannya? deh, Pak. Bikin ginang itu enak loh Mbak. Iya, Renyah ya. benar-benar, Pak. Ini harusnya Makanya kalau aku kita rengginang. podcast sambil nyemir rengginang enak ya, Pak? Ada ya yang punya nama akun Rengginang. Macam-macam Pak nama Aku aku. Iya, rengginang luar biasa gitu. ya. Aku Rengginang, Ya. naikkan tukin Basarnas. Ya, doakan saja ya. Tahun ini Tunkin Basarnas naik ya. Amin. Karena sudah berproses. Ini saya loh, Mbak- ikut mendoakan Mbak Ayu, loh, Pak. Ini kolaborasi ini ya. Iya, betul Kita tidak sendirian, ada teman-teman apa tuh Kemenpan RB. Betul. Alhamdulillah kemarin waktu HUT Basarnas ya hadir Pak Luar Menteri biasa. Pan RB. Luar biasa, Pak. Kebetulan saya waktu itu mendampingi ke Basarnas, sempat ngobrol-ngobrol juga sama beliau kan. Ya, betul, ya Pak. udah Betul, berproses, Kementerian Keuangan sudah apa berproses, Mbak Vina, Mbak Ayu. Betul sekali. Doain aja. Semoga Doain cepat aja ya, terrealisasi Mbak ya, Ayu. Pak ya. Tambah semangat ya teman-teman ya. Semangat ya, makin Terutama semangat. yang rescuer yang di lapangan itu. Betul, betul sekali, Insya Bapak. Allah ya. Ada lagi nggak, Mbak Ada Vina? lagi nih yang Komen dari terakhir kita netizen. lanjut. Bukan rengginang lagi ya. Bukan rengginang, Kak. Bukan, dari Mungkin @- opak, Pak. Ayo, Mbak Vina lanjut. Endang Sudrajat 530. Harusnya DPRI Komisi 5 melihat betapa beratnya tugas Basarnas. Makanya harus ditambah lagi jumlah anggota Basarnas biar bisa lebih banyak tim rescue. Semakin banyak anggota, mudah semakin cepat operasi pencarian dan pertolongan. Gimana tuh Pak tanggapannya penambahan anggota? Alhamdulillah ya. Iya. Kita dapat ini nih, dapat dukungan ya? dari netizen nih, Iya, supaya DPR betul. juga ingat juga. Notis ya, Pak ya. Iya, supaya notis ke DPR. Betul, betul. Ya alhamdulillah, sebenarnya teman-teman apa dari Komisi 5 DPR RI itu sangat apa tuh concern sekali dengan apa yang dilakukan oleh Basarnas ya. betul. Selama ini legislatif Betul. kita dapat dukungan loh, Mbak. Betul. Luar biasa ya teman-teman dari apa Komisi 5 DPR RI. Iya, betul. Baik memberikan support untuk secara moral ya, Betul. maupun juga memperjuangkan anggaran Basarnas Betul. ya, termasuk apa
personil Betul. untuk Basarnas. Betul. Dan kemarin, nah ini hubungannya dengan Kemenpan RB, ya. Insya Allah tahun ini kita ngusulin sekitar 1.700 personil. Untuk penambahan personil Basarnas. Baik itu yang berstatus PNS maupun P3K. Karena kan kita di Undang-Undang ASN ada 2 ya, P3K dan PNS. Nah, Semoga apakah ya amin, semoga ada penambahan ya Pak ya. Apakah memang penambahan personil ini masuk dalam range-nya Basarnas untuk 5 tahun ke depan Pak? Iya, tentu Mbak. Tentu ya. Tentu, iya, Betul, kita luar masukkan. biasa. Ada lagi nggak, Vin, pertanyaan netizen? Udah, cukup aja 2 Pak. Dua Cukup, kayaknya sudah cukup ya Pak ya. Mhm. Nah Pak, seperti biasa nih Pak, kita menyediakan paket untuk Wow. Bapak. Ada paket khusus untuk Bapak. Enak ya kalau jadi narasumber ya dapat paket. Dapat ya? paket kan biasanya Kalau jadi Bapak. host saya nggak dapat paket. Biasanya Bapak yang manggil Sarjek ya Pak ya. Coba Vin, Saya udah cek datang dulu ya, belum Mbak. ya? Iya, coba dicek dulu. Oh itu udah ketok-ketok. Udah datang Oh, Pak iya. paketnya nih. Quick action Quick Pak. action. Quick action. Luar biasa. Iya. Paket, Ibu. Paket. Silakan. Woi. Apa nih Mas paketnya Mas? Coba dicek, Kak. Bapak Wah, paketnya. kejutan ini ya. Bapak boleh dibuka paketnya Wow, Pak. mantap, Luar biasa Pak. Wah, terima kasih nih ya. Wow. Wow. Search the inspiration and Luar rescue biasa the nih world. teman-teman kru ini ya. Keren banget Luar ya Pak. biasa ya. Maaf, Kak, ada paket lagi. Paket Bos. lagi. Iya. Wah, Bapak, ini ada paket lagi untuk Bapak untuk olahraga nih kayaknya Pak. Wow. Wah, keren banget Pak untuk Search the menjaga inspiration and kesehatan. rescue the world. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Tahun baru selalu ada program yang luar biasa dan inovatif. Woi, itulah Sarto. Keren. Keren. Terima kasih ya. Terima Iya, kasih Pak. ya. Terima kasih. Terima Oh iya, Pak, kasih. saya penggantinya Mas Rian. Wow, Lagi ada iya. kerjaan lain. Kirain habis operasi terus wajahnya jadi begini. Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Mas Rian lagi sibuk. Oh iya. Diterima ya paketnya Oke, ya, Pak. makasih, Pak, Mas, ya. mohon maaf, saya mau izin keluar mau antar paket lagi. Oh, hati-hati Terima kasih, Pak. ya. Sukses selalu. Terima kasih, Kakak. Ya, Berkah, Mas. terima kasih. Hati-hati ya Mas Saiful ya. Yuk, makasih ya, Mbak Vina. Saya masih, Alhamdulillah, terima kasih banyak loh. iya Pak, keren ya Pak Luar biasa. paketnya. Iya, paketnya. Wah, ini lukisannya luar biasa nih, Luar bagus banget. biasa. Dan saya Tambah masih, ganteng saya atau ganteng lukisan itu? dua-duanya ganteng Pak. Nah, Bapak saya masih penasaran nih Pak. Tadi Lanjut, kan Mas, Bapak ada statement untuk apa tadi rencana yang ingin Bapak Wow, unit ya? Unit apa itu ya. konseling Unit Basarnas, konseling ya. Basarnas. Nah, apakah itu masuk kebijakan-kebijakan baru Bapak yang akan Bapak terapkan di Basarnas juga Ya, Pak? insya Allah dengan persetujuan Basarnas ya kita membentuk unit apa? Konseling Basarnas. Betul. Kita kan sudah punya klinik ya. Kalau itu kan untuk apa itu kesehatan fisik Fisik, kita. betul. Tetapi ternyata yang tadi saya katakan yang namanya holistic wellness atau holistic health, Health. itu ya kesehatan mental itu perlu. Betul, Ya, ini nanti yang ya ada tools ya seperti saya udah diskusi dengan teman-teman dari psikolog ya, nanti teman-teman dari apa rescuer juga karena mereka bekerja di lapangan seperti itu, Betul. ada pressure dan lain Betul sebagainya. Pak, betul sekali. Itu begitu kembali ke tempat kerja ya di kantor dia harus benar-benar secara mental Betul. dia harus sehat. Sehat. Itu ada toolsnya. Terus ada satu lagi ya ini Kabadan kan sangat concern juga untuk pendidikan ya sumber daya manusia. Ya doakan saja terwujud ada politeknik pencarian SAR. pertolongan, Wah, luar politeknik biasa. SAR. Politeknik Ya SAR. kebetulan saya juga sudah koordinasi dengan Dirjen Vokasi dari Kementerian Dikti. Seperti itu Mbak Ayu. Seperti sekolah Semoga, dinas seperti itu ya Pak ya? Nah, bentuknya? seperti itu. Betul Ya ini sekali. sebagai salah satu strategi ya bagaimana kita bisa mendapatkan SDM tadi. Betul sekali Iya. Pak, luar biasa itu. Baik, terima kasih Pak Haris Sama-sama, atas Mbak. obrolan yang Iya. tentunya sangat inspiratif untuk saya tentunya dan Sobat SAR yang ada di seluruh Indonesia. Nah Sobat SAR jangan lupa untuk tonton terus SAR Talk yang tayang setiap Sabtu di YouTube channel officialnya Basarnas. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Nah sampai jumpa lagi Sobat SAR di SAR Talk berikutnya. Search the inspiration and rescue the world. Quick action, satu jiwa, satu rasa. Terima Makasih, kasih Mbak Bapak. Ayu. Terima kasih atas obrolannya Mbak Vina, Pak. makasih ya.